Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dian Ardiani. Kali ini saya ingin membahas contoh soal-soal teori belajar. Tapi sebelumnya, saya sarankan teman-teman untuk melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang rangkuman materi teori belajar. Supaya apa? Supaya teman-teman sudah ada gambaran umum tentang teori-teori belajar apa saja yang ada di dunia pendidikan. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Menurut teori Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Salah satu kemampuan anak yang penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan titik-titik. Pilihannya ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, diferensiasi, dan klasifikasi. Nah, silahkan teman-teman pause dulu, dibaca soalnya lagi, kemudian coba dipikirkan apa jawabannya. Sudah teman-teman? Oke. Jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah teori Piaget ini ya, yang ada pada soal ini itu termasuk dalam kemampuan akomodasi yang B. Sebentar. Oke. Yang B, kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Jadi menurut Piaget, tahapan proses belajar itu ada 3. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian yang kedua, akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, teman-teman, contoh penerapan dalam pembelajarannya seperti ini. Yang pertama, tahap asimilasi, yaitu pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Misalnya, siswa sudah pernah belajar tentang pengurangan. Nah, kemudian selanjutnya di tahapan kelas berikutnya, siswa belajar tentang konsep pembagian. Nah, konsep pembagian ini pastinya juga melibatkan pengurangan. Mengapa? Karena pembagian ini pada prinsipnya adalah pengurangan yang berulang. Dari situ berarti siswa itu mengintegrasikan informasi baru, yaitu pembagian tadi, ke struktur kognitif yang pernah dimilikinya, yaitu tentang pengurangan. Jadi digabungkan begitu ya. Nah, kemudian masuk ke tahap akomodasi. Nah, tahap akomodasi ini contoh penerapannya adalah siswa mengerjakan soal-soal tentang materi pembagian. Jadi kalau kita kembali ke soal nomor 1 ini tadi ya, pertanyaannya adalah siswa mampu mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Berarti di situ siswa diminta mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, sebelumnya siswa pasti sudah punya materi dulu tentang konsep bilangan. Nah, kemudian setelah itu siswa diberi soal atau diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini berarti masuk ke dalam tahap akomodasi yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Pada pembelajaran luas bangun datar, guru meminta siswa untuk mengukur sisi kertas lipat yang berbentuk persegi menggunakan penggaris. Ilustrasi tersebut merupakan penerapan teori belajar Brunner tahap titik-titik. Nah, ini teman-teman pasti sudah pernah dengar kan ya tentang teori Brunner ini. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu yang enaktif. Kita lihat penjelasannya. Jadi menurut Brunner, itu tahapan belajar ada 3 tahapan. Yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Secara singkat, kalau enaktif itu berarti menggunakan benda konkret atau situasi nyata. Kemudian kalau tahap ikonik itu berarti siswa belajar dengan menggunakan diagram atau gambar. Nah, untuk tahap simbolik itu berarti sudah masuk ke tahap abstrak ya. Tentang teori belajar Brunner ini sudah saya bahas di
rangkuman materi teori belajar di video saya sebelumnya. Ini saya sampaikan lagi, jadi kurang lebih seperti ini supaya teman-teman sambil mengingat ya ini ya. Jadi untuk tahap enaktif itu maksudnya adalah siswa mempelajari matematika dengan menggunakan sesuatu yang konkret atau nyata. Contohnya, ketika membahas penjumlahan dan pengurangan, di awal pembelajaran siswa belajar dengan menggunakan batu, kelereng, lidi, dan juga bahan yang lainnya. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan koin dari plastik dengan tanda positif dan negatif ketika siswa-siswa belajar tentang konsep bilangan bulat positif dan negatif. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini siswa mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret. Jadi setelah tadi menggunakan benda konkret, menggunakan koin ya, koin plastik yang ada tanda plus minus tadi, kemudian siswa membuatnya dalam bentuk gambar seperti ini. Itu berarti masuk ke tahap ikonik. Kemudian yang terakhir adalah tahap simbolik. Dan di tahap ini siswa sudah tidak perlu lagi benda konkret, tapi sudah mewujudkan pengetahuannya dalam bentuk simbol-simbol yang abstrak. Jadi di soal tadi kita kembali dulu. Nah, di sini siswa nih ya, mengukur sisi kertas lipat. Nah, berarti dia menggunakan benda konkret. Berarti itu masuk ke tahap enaktif. Mudah kan ya teman-teman ya? Lalu sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Olden yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari titik-titik. Langsung kita lihat pembahasannya. Jadi salah satu ciri belajar konstruktivisme yang tadi ya, berdiskusi, menulis, membuat poster itu merupakan pengertian dari elitasi yang B. Kita lihat penjelasannya. Jadi ini juga sudah saya tuliskan di video rangkuman teori belajar bahwa ciri belajar konstruktivisme menurut Driver dan Olden itu ada 5. Yang pertama orientasi, yaitu siswa melakukan observasi. Dan elitasi itu siswa mengungkapkan ide dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster. Nah, ini yang ada di soal tadi ya. Dan yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu dengan mengklarifikasi ide dengan ide orang lain. Dan yang berikutnya, penggunaan ide baru dalam setiap situasi. Yang terakhir adalah review, yaitu dengan mengaplikasikan pengetahuan dan juga dengan merevisi gagasan yang sudah diperolehnya dengan menambah atau mengubahnya. Jadi pada soal ini tadi, siswa berdiskusi, menulis, membuat poster itu termasuk pengertian dari ciri belajar konstruktivisme yang elitasi. Yang B ya. Dan lanjut ke soal nomor 4. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon dalam sebuah pembelajaran merupakan aplikasi teori belajar titik-titik. Nah, ini kuncinya adalah pada input yang berupa stimulus dan juga keluaran atau output yang berupa respon. Teman-teman pasti sudah tahu ini. Jadi kata kunci stimulus dan respon itu merupakan aplikasi dari teori belajar. Kita lihat yang A ya, kuncinya ya, yaitu behavioristic. Nah, ini lebih lengkapnya lagi. Jadi ini pernah saya berikan di video saya juga, video sebelumnya ya, yang rangkuman teori belajar. Di sini lihat di poin nomor 4. Jadi kuncinya di teori behavioristik ini salah satunya adalah adanya stimulus dan respon. Itu kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut Habermas, apabila seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, ya kata kuncinya berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya dengan baik, hal ini merupakan pengertian dari titik-titik. Nah teman-teman, jadi menurut Habermas itu ada 3 tipe belajar. Yang pertama belajar teknis,
yaitu siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Jadi kalau teknis itu berkaitan dengan alam sekelilingnya. Kemudian yang kedua adalah belajar praktis. Nah, belajar praktis ini berarti siswa berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau yang teknis tadi dengan alam, kalau praktis itu dengan orangnya. Kemudian yang ketiga, belajar emansipatoris itu berarti siswa berusaha untuk memahami dan menyadari tentang adanya perubahan kultural dari suatu lingkungan. Jadi 3 tipe belajar menurut Habermas, yaitu ada belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Nah, kembali ke soal, tadi kata kuncinya adalah seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu dengan orang di sekelilingnya. Itu berarti adalah belajar praktis. Kuncinya yang D ya, belajar praktis. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi, stimulus, dan respon. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori belajar ... Nah, ini hampir mirip dengan soal yang sebelumnya ya. 2 soal sebelumnya, yaitu kata kuncinya ada di stimulus dan respon. Maka jawabannya adalah yang betul, yang B, behavioristik. Ingat, kata kunci ada di stimulus dan respon. Kalau ada stimulus dan respon, maka dia adalah teori belajar behavioristik. Lanjut ke soal nomor 7. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengaplikasikan yang bermakna ... Jadi kata kuncinya ada di mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan ini maksudnya adalah menerapkan berarti. Kita lihat dari A sampai E itu yang memiliki kegiatan melakukan atau mengaplikasikan. Itu berarti adalah yang, teman-teman silahkan dibaca dulu pilihannya A sampai E. Kemudian dilihat mana kegiatan dari A sampai E yang menunjukkan kegiatan mengaplikasikan, yang menunjukkan proses mengaplikasikan. Yang mana teman-teman? Kita lihat kunci jawabannya ya yang B. Jadi di sini adalah contoh mengaplikasikan yang bermakna, itu berarti melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Nah, jadi teman-teman, ini tuh tadi contoh soal teori belajar yang sering keluar ya di P3K beberapa waktu lalu. Ini baru part 1 karena soal tentang teori belajar itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi supaya tidak bosan, saya bagi ke beberapa part. Ini part 1, nanti selanjutnya akan segera diupload part 2-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng supaya tidak tertinggal video yang selanjutnya. Semangat ya teman-teman ya.